Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa boleh kembali datang di tempat ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, anak-anak muda yang ada di rumah, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Sebelum kita bersorak-sorak bagi Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mari saudara sajak semua kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau menjaga, Engkau memelihara kami Tuhan. Pada saat ini kami kembali datang di tempat ini, berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami mau lebih lagi pada hari ini memberikan yang terbaik bagi-Mu. Hati kami, hidup kami, pujian kami, suara kami Tuhan. Kami mau berikan kepada Engkau Tuhan. Kau menyertai kami dalam ibadah kami di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Tiada yang menghalangi kuasa-Mu bekerja buat saudara-saudara kami yang di rumah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang sementara dalam perjalanan. Kau jaga lindungi mereka, tibakan mereka di tempat ini Tuhan bersama dengan kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saya mau lihat tepuk tangan sorak-sorak yang bersuka cita. Haleluya, lebih lagi saudara, lebih lagi, haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Yes, Allah bangkit buat kita semua, amin. Mari kita bersorak-sorak, mari kita bernyanyi. Buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Haleluya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kau tunjukkan kuasa-Mu buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi kita akan puji dari awal. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tepuk tangan sorak-sorak. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua bersorak, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi, semua melompat. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Yes, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan di tempat ini. Gerakan Kekuatan-Mu ya Allah. Kau tunjukkan kuasa-Mu. tunjukkanlah Yes. kuasa-Mu. Ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di mana? Siap-siap melompat. Allah bangkit, bersorak. Teriakan sama-sama. Hey! Allah
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi katakan Allah bangkit. sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Yes. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat Amin. Haleluya. Woo. Allah dahsyat, amin. Berikan lebih lagi sorak-sorak bagi Tuhan. Woo. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, Tuhan ada buat setiap kita, buat setiap saudara-saudara kita, amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya. Haleluya. oleh darah anak Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin. Iblis dikalahkan kuasanya, amin. Oleh darah anak domba. Mari saudara, kita akan punya dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa buat setiap kita di tempat ini. Mari kita terima kuasa dari Tuhan. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan. Pemerintahan Allah kita, kuasa saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang
sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat dikasih Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Buka hatimu saudara. Pada sore hari ini, pada saat ini, kita meminta kuasa Tuhan bekerja buat setiap kita. Kita meminta Roh Kudus memenuhi lebih lagi pada saat ini saudara. Lebih lagi Roh Kudus bekerja. Mari semua saudara, bawa pujianmu, bawa ungkapan syukurmu bagimu Tuhan. Semua yang kita hadapi sepanjang minggu ini, pergumulan, masalah, sakit, apapun itu yang kita hadapi, mari bawa kepada Tuhan pada saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Hingga pada saat ini saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Angkat pujian, angkat sembah, ungkapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Kau layak Sebab sembah, hanya Kau yang kami sebab sembah. hanya Kau yang layak dipuja. Hanya Kau yang kami agungkan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau Bapa yang baik. Sikarala bayara bayara Sikarala bayara Kami bersyukur berkebadan Sekerela makarala makarala Gloria dalla siena rana makana masaya lama. Haleluya, haleluya, Kau sumber haleluya. Yesus keselamatan Tuhan, kami Kau bersyukur, sumber sukacita kami kami. bersyukur. Kaulah kekuatan, Kaulah penopang kami Tuhan. Tuhan, Kau menjaga, Kau melindungi kami Bapa. Kau penyembuh kami, Yesus. Bahwa kami melihat kuasa-Mu Tuhan, bahwa kami melihat rancangan-Mu Tuhan, bahwa kami ke air yang jernih Tuhan, ke rumput yang hijau Tuhan. Sikaralaba karalaba yaralaba ya sekeralaba karalaba ya sandaralaba yaralaba. Jadi Yesus bersama Tuhan, Kau gunung batu kami, hanya tempat kami berharap hanya padamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau nyatakan Kau baik Tuhan, kami mau nyatakan kuasa-Mu nyata hingga pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kami sangat mencintai-Mu Bapa. Kami membutuhkan Engkau di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sejemput semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Kita menyatakan bahwa Yesus baik. Yesus sangat baik. Katakan sama-sama, panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh benar Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh benar Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu indah. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan semua memuji. Ku mau memujimu, ku selalu puja Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami. Mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat saja yang katakan, ya Yesus, kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi semua jemaat katakan, ku mau memujimu. ya Tuhan, pengakuan kami bahwa kami akan mau terus memuji Engkau Tuhan. Kau melihat hati kami di tempat ini Tuhan. Mau selalu dan selalu menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak Sikaralaba karalaba papa papa papa. Sikaralaba yaralaba yaralaba ya sekiramo. kemuliaan Haleluya. bagi Kami mau memujimu. ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih lagi semua
bersyukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami semua datang bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jika dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, kami terima semua yang baik di tempat ini Tuhan. Kami terima damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Kami terima sukacita di tempat ini Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik. Hosana, hosana, hosana bagimu Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana bagimu Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Bapa, kami berikan hati kami, hidup kami. Kami mau memberikan ucapan syukur kami tulus dari hati kami Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami sebab kami tahu di dalam penyembahan, di dalam ucapan syukur ada kuasa Allah yang mengalir dari atas kepala kami sampai ke ujung kaki kami Tuhan. Dan kami mampu bersuka cita sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Roh Kudus hari ini bebas bekerja di tempat ini, bekerja di hati kami, menjamah hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman Allah, benih yang akan ditabur ini, itu tertanam baik di dalam hati kami, itu dapat kami aplikasikan menjadi kekuatan rema dan Tuhan mengubah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, anak-anak karis di tempat ini, bahkan mereka yang menonton, mengikuti ibadah kami melalui live streaming. Tuhan memberkati Engkau,
Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Apakah semua dalam keadaan yang baik-baik saja? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan minggu-minggu terakhir ini? Ada peningkatan, ada kemajuan? Saya berharap semua terus mengalami progres di dalam Kristus yang akan menuntun saudara mengalami pertumbuhan secara rohani. Hari ini kita akan bahas tentang kisah cinta dalam Alkitab. Jadi saudara kalau mau belajar tentang cinta itu jangan sama dunia. Saudara kalau mau belajar cinta itu jangan dengan novel. Karena kisah cinta dunia itu hanya cinta storge, cinta filia, bukan cinta agape. Jadi kalau saudara mau belajar tentang cinta itu di Alkitab. Alkitab ini bukan hanya berisi tentang kebenaran-kebenaran yang akan menuntun kita kepada kekudusan, tetapi akan mengajarkan kita bagaimana kita harus memilih pasangan dengan tepat. Apa kendala-kendala kita dalam memilih pasangan. Itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita sudah banyak membahas tentang kisah dampak-dampak dari sebuah hubungan yang tidak baik. Hubungan yang kudus, hubungan yang tidak kudus, kita sudah bahas dari beberapa minggu lalu, sampai di kelompok-kelompok sel pun kita bahas lagi. Jadi saya berpikir bahwa saudara ini sudah banyak tahu lah. Tinggal bagaimana aplikasinya lagi. Minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, masalah terbesar anak-anak muda itu satu saja. Hubungan. Jadi masalahnya anak-anak muda dari dulu sampai sekarang itu selalu itu saja. Itu hubungan gitu. Hubungan dengan pasangan yang sudah married gitu. Maksudnya pernikahan muda, keluarga muda, atau orang yang anak-anak muda yang baru mau cari pasangan, atau yang sudah punya pasangan gitu. Terjebak dalam hubungan yang salah atau memilih pasangan yang salah. Itu kan masalah-masalah anak-anak muda masa kini, bahkan dari dulu sampai sekarang. Ada juga orang yang sembarang pilih pasangan. Ya kan? Baru ketemu, sudah bilang cinta. Ketemu di pasar, cuma karena cantik, saya suka. Saudara, kalau kita suka seseorang hanya karena cantik, ganteng itu relatif. Itu bukan cinta, itu hanya sekedar kagum. Karena parasnya. Cinta itu berbicara dari dalam hati. Jadi saudara, bahkan ada orang seperti ini, berpikirnya mereka punya sebuah prinsip, pilih pasangan kalau tidak cocok ya ganti. Coba, saya mau coba sama dia. Kamu sayang, cinta, tapi kalau tidak cocok ganti sama dia. Coba lagi deh, itu prinsip dunia loh. Kalau tidak cocok ganti, pasangan itu bukan ban serep. Sudah habis, bannya sudah botak, ganti yang baru. Nah, pasangan itu cukup sekali seumur hidup. Mulai dari pacaran, sampai nikah, sampai kita mati. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah kehendaki, yuk kalau dia cocok pindah, yuk kalau tidak cocok pindah. Tidak seperti itu. Kenapa banyak anak muda yang seperti itu? Karena belajarnya dari novel. Karena belajarnya dari dunia, mereka tidak belajar dari Alkitab. Saudara, mencintai itu cukup sekali. Yang 2 kali itu nafsu. Amin. Saya ulang, mencintai itu cukup sekali loh. Yang kedua kali itu nafsu, itu bukan cinta. Tidak mungkin cinta. Kenapa? Tulang rusuk itu cuma 1, bukan 2. 1 saja. Tidak ada yang 2. Kalau 2, ya boleh poligami. Tapi Tuhan ciptakan tulang rusuk, laki yang ada pada perempuan itu 1 bukan 2. Saya memperhatikan dan banyak sekali anak-anak muda.
Bukan cuma orang-orang yang bukan Kristen, ini termasuk orang Kristen juga nih. Anak-anak muda yang menyandang status anak Tuhan. Bahkan anak-anak muda yang menyandang status pelayan. Masih juga bisa salah pilih pasangan. Betul tidak? Masih saja salah. Kenapa bisa keliru? Seharusnya kan kalau orang yang sudah dikatakan pertumbuhan rohaninya sudah mantap, tidak bakalan salah. Tapi saya perhatikan masih juga salah. Masih salah pilih pasangan. Jadi saya berharap saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan malam hari ini, dengan hikmat Allah saudara mendapatkan pasangan. Bagi yang belum punya pasangan, yang sudah punya pasangan, doakan pasanganmu. Untuk apa? Supaya kamu yang punya pasangan datang ibadah sama-sama. Supaya pasangan kamu yang belum kenal Tuhan itu bertobat. Kenal Kristus, bukan masalah sama-sama Kristen, tapi sama-sama cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Oke? Kita akan belajar dari kisahnya Ishak dan Ribka. Itu ada di Kejadian pasal 24. Ini kisah cinta romantis ini. Kejadian pasal 24. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. Ini perikopnya panjang sekali ini. Tapi kita tidak akan baca semua. Saya coba untuk ringkas. Sesingkat-singkatnya. Kejadian pasal 24. Mulai dari ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Sudah dapat semua? Belum semua. Masih bunyi-bunyi Alkitabnya. Masih goyang-goyang tangannya, jarinya itu. Ketik-ketik HP. Oke, Kejadian pasal 24. Oke, saya lihat sudah semua. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Kejadian pasal 24, 3-21. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anak. Oke, stop sampai di ayat 4 dulu, nanti saya akan jelaskan. Ini luar biasa sekali. Tuhan memberkati Abraham itu dengan segala kelimpahan kekayaan. Tuhan memberkati Abraham dengan hikmat. Tuhan, ada apa ya? Coba cek dulu. Oke, jemaat Tuhan saya lanjut ya. Jadi Tuhan memberkati Abraham. Dikatakan Abraham itu sudah lanjut umurnya dan Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Tuhan memberkati dia dengan banyak kekayaan. Tetapi masih ada yang satu kurang. Apa yang kurangnya? Ishak belum nikah. Gitu. Abraham belum punya menantu. Abraham belum punya cucu. Jadi
Abraham itu berkata kepada hambanya, kepada pembantunya yang paling tua yang ada di rumahnya. Dia berkata seperti ini, aku ini sudah lanjut umurku, aku pengen Ishak itu punya istri. Kamu pergi kepada sanak saudaraku di mana? Di Ur Kasdim. Kamu tidak boleh kamu tidak boleh mencarikan Ishak itu istri dari perempuan Kanaan. Kamu tidak boleh mencarikan Ishak perempuan istri dari bangsa-bangsa lain. Harus dari bangsaku, dari sanak saudaraku. Kalau bahasanya di perjanjian baru, kamu jangan cari pasangan yang tidak sepadan. Kamu jangan cari pasangan yang beda agama. Kamu jangan cari pasangan yang tidak takut akan Tuhan. Saya coba saudara untuk memperhatikan ayat ini. Allah belum pernah berfirman kepada Abraham. Dari sejak zaman Adam sampai zamannya Abraham, Allah belum berfirman tentang kamu jangan nikah kepada bangsa lain. Itu belum. Allah hanya berfirman kepada Adam sampai Abraham, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi Abraham tahu kebenaran loh. Abraham tahu tentang kebenaran. Jangan pernah nikah dengan bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Abraham punya prinsip. Sebagai orang tua, Abraham itu punya tanggung jawab yang besar. Untuk melihat anaknya bahagia. Punya menantu yang takut akan Tuhan. Punya cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Makanya Abraham berkata, jangan pernah kau carikan Ishak istri dari perempuan lain. Sekalipun dia cantik, sekalipun dia kaya, jangan. Padahal Tuhan belum berfirman loh kepada Abraham. Tapi Abraham mengerti tentang ini. Di ayatnya yang ayatnya yang kelima. Ini Abraham benar-benar tegas ini. Ayatnya yang kelima dikatakan seperti ini saudara. 5-7. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruslah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. Ayat 6, perhatikan. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Stop di ayat 6. Ini peringatan keras Abraham kepada hamba-hambanya, kepada hambanya paling tua. Jangan sekali-kali kau carikan Ishak istri yang tidak takut akan Tuhan. Jangan sekali-kali kau ambil bangsa lain untuk jadi istrinya. Jangan kau bawa Ishak keluar kembali ke tanahku. Sebab Allah sudah berfirman, aku harus keluar ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim, bukan untuk kembali. Saudara, jadi hambanya Abraham ini juga ragu loh. Dia berkata kepada Abraham, saya pergi, kalau itu perempuan tidak mau ikut saya bagaimana? Bagaimana kalau Ishak saya bawa? Jangan. Maka dikatakan awas, itu peringatan keras itu. Jangan kau bawa dia. Abraham punya prinsip saudara, punya prinsip. Hambanya Abraham itu ragu, seberapa sering kita ragu dengan firman Tuhan. Tuhan berkata sudah jelas-jelas Tuhan berkata jangan ambil, jangan pacaran dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan cinta beda agama, masih saja ada kuda langgar. Belum ada firman Tuhan, Allah belum berfirman. Tapi kita sudah punya firman, kenapa masih suka dilanggar? Banyak orang takut tentang pasangan mereka. Takut tidak dapat jodoh. Saudara, kebenaran tetaplah kebenaran yang harus kita pegang. Di sini saya melihat bahwa peran orang tua itu sangat penting. Ingat, peran orang tua itu sangat penting untuk menentukan pasangan anak-anaknya. Peran orang tua, mama papa penting. Tetapi, tanda kutip, orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang tua yang tidak takut akan Tuhan, dia hanya bilang, yang penting kamu bahagia nak. Orang tua tidak tahu kita ini bahagia dengan pasangan kita atau tidak setelah kita menikah. Orang tuanya berkata yang penting kau punya calon itu kaya. Iya yang bahagia mama, bukan saya. Peran orang tua penting, yang penting orang tua yang takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya orang tua tidak salah dalam mengambil tindakan.
Karena ada orang tua yang menginginkan anaknya nikah, bahagia. Tapi sebenarnya supaya mamanya yang bahagia, bukan anaknya. Pilih yang kaya-kaya. Dia tidak tahu anak ini bagondok ini kayaknya. Jadi saya beri ada 3 alasan kenapa banyak anak-anak muda selalu salah dalam pilih pasangan. Kenapa banyak anak-anak muda itu sembarang pilih pasangan. Poin yang pertama, karena tidak ada pembinaan di dalam keluarga. Orang tua tidak pernah membina anaknya untuk menetapkan sebuah prinsip bagaimana anak-anak harus mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Termasuk saya. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya tentang hal itu. Bagaimana saya harus punya pasangan. Tapi saya puji Tuhan, ada firman yang bisa menuntun langsung. Tanpa orang tua yang tuntun kita. Kalau orang tua yang bisa tuntun dengan firman Tuhan, puji Tuhan. Kalau tidak, kita harus kembali ke firman Tuhan. Ayatnya ke-7 dikatakan seperti ini, saudara. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, kata Abraham ini. Serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Ini ayat pentingnya. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Wah, ini luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan hanya saja bisa memberkati kamu secara finansial. Tuhan bukan hanya bisa memberkati kamu dengan damai sejahtera. Tapi diperkatakan ini, Tuhan akan menyuruh malaikatnya menuntun engkau untuk menemukan pasangan yang sepadan. Jangan takut. Umurmu berapa sekarang belum nikah? Tidak masalah. Tidak masalah. Daripada salah nikah. Saudara, kalau Tuhan Yesus bisa memberikan nyawanya untuk kita, masa dia tidak bisa kasih jodoh dengan kita? Dengan kamu yang belum punya pasangan. Yang sudah punya pasangan, jangan minta lagi. Ya kan, nyawanya saja dia kasih. Masa untuk pasangan kamu ragu dan khawatir sama Tuhan? Sehingga ketemu di jalan, senggol sedikit, so ini kita punya jodoh. Karena ganteng, karena naik motor moge, motor gede. Bukan saudara. Karena yang cinta itu bukan masalah motornya. Ya kan? Cuma lantaran dia punya pangkat. Ya kan? Tentara, polisi. Yang kau cinta itu pangkatnya, bukan orangnya. Karena pekerjaannya. Yang kau cinta pekerjaannya, bukan orangnya. Kalau dia dipecat, masih mau cinta? Belum tentu. Jadi, sini saudara, Abraham punya prinsip. Kamu nanti kalau sudah menikah, punya anak, kamu sebagai orang tua harus punya prinsip. Jangan biarkan anak kamu nikah dengan yang tidak seiman loh. Papa Kristen, iya Kristen, kalau tidak takut akan Tuhan repot juga. Perhatikan seperti ini saudara-saudara, coba juga kamu mulai perhatikan juga. Banyak orang-orang tua, anak-anaknya kalau pindah gereja, kayak kebakaran jenggot, marah-marah dengan anaknya, tidak ditegur anaknya. Tapi coba pindah agama, diam 1000 bahasa. Padahal cuma pindah gereja loh, dari aliran A ke aliran B. Orang tua marah sampai anak-anak dimusuhi. Tapi coba anaknya pindah agama, orang tua diam 1000 bahasa. Kenapa? Orang tua buta rohani. Orang tua tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak seperti itu. Sekalipun tidak semua, tapi ada loh orang tua seperti itu. Jadi kamu kalau sudah jadi orang tua, harus mengerti prinsip kebenaran. Orang tua punya peranan penting loh untuk membina anak-anak memilih dan menentukan pasangan. Terus yang kedua, mengapa orang bisa salah pilih pasangan? Ya itu tadi, tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu dikatakan pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu bisa membuka mata kita yang buta. Cinta itu tidak buta, cinta itu melihat. Kalau cinta itu buta, makanya orang mudah dimanfaatkan, mudah ditipu, mudah
diporotin. Kenapa? Karena mereka berpikir cinta buta. Sorry, cinta itu tidak buta saudara. Cinta itu bisa melihat. Ketika kau pacaran, lihat semua seluk-beluk pasanganmu. Lihat semua kekuranganmu. Ketika sudah menikah baru kau tutup mata. Jangan lihat lagi kekurangannya. Lihat kelebihannya. Kalau lihat terus kekurangannya pasti cerai nanti. Cinta itu tidak buta. Jadi kalau ada pasanganmu yang raba-raba, pakat tangannya. Kasih tahu dia, cinta itu tidak buta ya. Cinta itu melihat. Jangan meraba-raba. Itu yang kedua, mengapa orang bisa salah pilih pasangan? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, karena tidak sabar. Itu lagi. Mengerti firman, tapi karena tidak sabar, akhirnya sembarang juga pilih pasangan. Jadi harus sabar loh. Kan dikatakan kasih itu sabar. Kasih mana? Kasih agape yang sabar. Jadi dasarnya cinta itu kasih. Kasih agape. Kasih agape itu sabar. Membuat kita sabar menunggu jawaban Tuhan tentang pasangan yang dari Tuhan. Sabar menunggu pasangan itu. Jangan karena gengsi, semua orang sudah punya pasangan, kita belum punya pasangan, akhirnya malu. Tidak perlu malu loh. Gitu. Saudara seperti ini, kalau kita bisa bersyukur dengan keadaan kita tidak akan, kita akan bersyukur dengan posisi kita dan kita tidak akan iri dengan pasangan orang lain. Kalau kita bersyukur dengan keadaan kita yang jomblo, kita tidak akan iri dengan pasangan orang. Ya di pasangan-pasangan dia yang jomblo ya, tunggu waktunya Tuhan. Tidak apa-apa. Kamu tetap dikasihi kok. Kamu tetap dicintai Tuhan. Sebab banyak orang-orang yang mengasihimu. Jadi saudara-saudara ketika seseorang jatuh cinta, tapi cintanya bukan cinta agape loh, ini perhatikan. Ketika seseorang jatuh cinta, maka cinta itu akan membuat jiwa, akal, pikirannya lumpuh. Kalau bukan cinta agape, kasih agape. Sehingga orang tersebut mudah untuk dimanfaatkan. Entah laki-laki yang manfaatkan perempuan, entah perempuan yang manfaatkan laki-laki. Jangan berpikir loh hanya laki-laki yang manfaatkan perempuan. Perempuan ada juga manfaatkan laki-laki, diporotin laki-lakinya. Kita lanjut lagi. Di ayat 12. Kita dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah ia, ini hambanya Abraham. Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Jadi ceritanya ini lanjut lagi, hambanya Abraham ini langsung pergi ke Ur Kasdim. Dengan posisi dia ragu, dia dapat tidak itu perempuan. Kalau dia sudah dapat, mau tidak itu perempuan ikut dia. Jadi dia minta sebuah tanda kepada Tuhan. Dia minta tanda, jadi dia bilang, Tuhan saya ada di sumur, di mana pagi, hari atau sore hari, ini tidak jelas dikatakan dia ada pagi atau sore di situ. Intinya setiap perempuan yang kalau mau menimba air tuh pagi dan sore. Dia berdiri di situ dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau memang kau menyertai saya minta satu tanda kepadamu. Ini penting sekali loh. Saya minta satu tanda. Setiap perempuan siapapun itu yang datang pertama kali dan saya minta tolong kasih saya minum dan unta-untaku, maka dialah itu Tuhan. Saudara pernah tidak saudara minta tanda sama Tuhan, jodoh ini seperti apa sebenarnya? Harus jelas, jangan cuma yang bilang cinta Tuhan, yang cinta Tuhan banyak loh. Jangan cuma bilang yang melayani, yang melayani Tuhan di gereja banyak, kalau ada 10 kan tidak mungkin kita mau coba, Tuhan dia takut akan Tuhan sama coba, tidak cocok, oh dia saja Tuhan, kan tidak mungkin seperti itu. Harus jelas saudara-saudara. Jadi
Singkat cerita, ketika hamba Abraham ini minta tanda, Tuhan kabulkan loh. Dan Tuhan jawab, muncul Ribka, anak Nahor, kakaknya Abraham. Dikatakan itu di ayatnya yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Sebelumnya selesai berkata, maka datanglah Ribka, anak Betuel, laki-laki, Milka, istri Nahor, saudara Abraham, anak ayat 16. Anak gadis itu cantik, nah, itu ya. Dan masih perawan, dan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Wah saudara, kalau kamu minta tanda dengan Tuhan, kalau kamu serius dengan Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Saudara, lebih baik lambat untuk pasangan daripada salah pilih pasangan. Tuhan punya stok itu bukan abal-abal. Kamu harus tahu, ketika kamu hidup takut akan Tuhan, stoknya Tuhan itu stok yang terbaik. Tuhan tidak akan kasih kamu barang bekas. Tuhan tidak akan pernah kasih kamu kaleng-kaleng. Tuhan kasih yang terbaik untuk kamu. Kuncinya sabar, berdoa. Jadi tadi itu tiga alasan kenapa orang salah pilih. Saya beri lagi tiga cara untuk kita bisa pilih pasangan yang takut akan Tuhan. Yang pertama, seperti Abraham tadi, kita harus punya prinsip. Seiman, bukan segereja, bukan seagama, tapi seiman. Efesus katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu dia. Seiman, hati muda yang hatinya cinta Tuhan. Prinsip ini jangan goyang loh. Mau dia ganteng kah, mau dia cantik kah, kalau dia tidak takut akan Tuhan, kasih lewat saja. Tunggu yang lain. Jadi ini lagi, untuk bisa mendapatkan pasangan yang sepadan, kamu dulu yang jadi sepadan. Gitu. Kamu mau yang cinta Tuhan, tapi kalau kamu sendiri tidak cinta Tuhan, bagaimana saudara? Yang baik harus ketemu yang baik. Saudara, pasangan dari Tuhan itu akan menuntun kamu kepada kebenaran. Saudara, pasangan yang dari Tuhan itu akan menjaga kamu, mengajar kamu untuk hidup kudus, ya kan? Kemarin ngobrol dengan tuh teman di belakang, dia juga punya teman. Nah, prinsipnya tuh bagus. Dia katakan saya ini laki-laki lemah, gitu. Saya mau punya pasangan kalau saya hubungi dia, pengen ketemuan, dia berkata jangan. Kamu tahu kan maksudnya? Itu loh, yang seperti itu. Karena kita ini manusia lemah loh, digoda sedikit kita jatuh. Kita harus punya pasangan yang berani berkata, jangan, kamu jangan nakal, nanti kamu Tuhan kutik nanti. Sabar loh, ada waktunya kita nikah. Yang seperti itu. Jangan digoda sedikit langsung rayuan maut. Jadi yang pertama itu saudara, kita harus punya pasangan yang seimbang. Sepadan, 2 Korintus 6 ayat 14. Coba salah seorang baca, 2 Korintus 6 ayat 14. Dua Korintus pasal 6 ayat 14. Jadi Tuhan mengibaratkan pasangan yang tidak sepadan itu bagaikan gelap dan terang, tidak bisa menyatu. Bukan air dan minyak yang sekalipun berbeda bisa bersama, bukan, gelap terang tidak bisa bersatu. Jangan paksa. Terus dikatakan seperti ini di 2 Korintus 6 ayat 14, pasangan yang tidak seimbang itu antara orang percaya dan tidak percaya. Dia Kristen tapi tidak percaya Yesus. Oh, saya percaya kok, seberapa yakin kau percaya dengan Tuhan? Yesus katakan barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti semua perintahku. Itu dia, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amsal 31 ayatnya yang ke-30. Salah seorang lagi bacakan. Amsal 30 ayat 30. Amsal 31 ayat 30.
itu dia. Dikatakan seperti ini, kemolekan itu bohong. Tahu kemolekan? Laki-laki atau perempuan yang bodinya bagus. Itu bohong. Kenapa dikatakan bohong? Terus dia katakan kecantikan itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Semua yang kamu lihat dari pasangan kamu, kalau dasarnya bukan kasih agape, 40-50 tahun itu menyusut. Kecantikanmu, kegantenganmu hilang. Bodimu yang dulu aduhai. Dulu kayak gitar Spanyol, sekarang gitar gambus. Tahu gitar gambus, gitarnya Arab yang langsung begini, yang dulu begini. Semua itu bohong. Kenapa bohong? Pasti akan lenyap, saudara. Tetapi istri atau suami yang takut akan Tuhan, dari masa muda sampai masa tua, dia tetap dipuji-puji oleh pasangannya. Dia tetap dipuji-puji oleh orang dan terlebih dia dipuji oleh Tuhan. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Jadi saya mau katakan ganteng dan cantik itu relatif loh, tapi ingat itu bisa hilang. Apalagi kalau cantik hanya karena kamera, ya kan? Cantik karena bedak yang didempul. Jangan nanti seorang istri cantik sekali, pakai makeup keluar. Begitu kalau tidur kan perempuan kan tidak pakai makeup, jadi semuanya luntur. Bangun tidur suaminya kaget, ini siapa ini? Kenapa? Karena tiap pagi habis mandi suaminya lihat makeupnya cantik, malamnya cantik, tapi begitu tengah malam mulai dia bersihkan makeupnya, jadi hilang kan? Jadi natural. Suaminya kaget, ini siapa di sampingku? Padahal tidak tahu istrinya. Semua sia-sia saudara. Kecantikan, kegantengan itu hanya habis sampai di nafsu tok. Itu tidak sampai di hati kita. Cari pasangan yang takut akan Tuhan. Nah terus dikatakan seperti ini. Jadi itu poin pertama, bagaimana kita harus punya pasangan takut akan Tuhan. Terus yang kedua, kita punya kriteria, ya kan? Kita punya kriteria. Seperti yang saya katakan tadi, kita mau pasangan laki-laki atau perempuan takut akan Tuhan. Tuhan yang pelayanan. Kamu datang ke gereja, kalau 10 yang melayani di depan sini, tidak mungkin kan 10-nya kamu menjadikan pasangan kamu? Setiap orang punya kriteria yang berbeda. Setiap orang itu punya pribadi yang berbeda. Tidak semua kita mau coba. Makanya hambanya Abraham dia tahu loh. Yang datang ambil air itu bukan cuma satu perempuan. Akan ada beberapa perempuan. Tetapi dia minta tanda. Saya terjemahkan tanda ini sebagai satu kriteria. Seorang pasangan. Tapi ingat kriterianya dari Tuhan. Itu yang sesuai dengan kebenaran. Dia bilang Tuhan, siapapun yang datang, perempuan yang saya minta tolong, minta air, dia kasih, itu dia Tuhan. Penting sekali kamu minta tanda sama Tuhan. Jangan cuma karena satu sekolah, satu kampus, satu gereja, tiap hari ketemu, kamu bilang so cinta, belum tentu itu. Bisa jadi cuma kagum. Kagum dan cinta itu harus kamu terjemahkan berbeda, tidak sama. Itu saya coba untuk secepatnya. Yang ketiga, doakan calon pasanganmu. Sebelum kamu punya pasangan, kamu sudah tahu, Tuhan saya mau pasangan yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kriterianya seperti ini Tuhan. Hitam kulit, keriting rambut, itu kriteriaku Tuhan. Ya kan? Yang hidungnya mancung. Doakan. Seberapa sering kamu doakan pasangan kamu? Yang sudah punya pasangan atau yang belum punya pasangan? Seberapa sering kamu berdoa untuk tentang pasangan kamu yang akan datang itu? Itu penting. Ayat 21 seperti ini. Kita baca ayat 21. Dan orang itu mengamat-amatinya. Jadi hamba ini mengamati Ribka maksudnya. Dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dia sudah minta tanda dari Abraham. Satu, jangan nikah dengan bangsa lain. Yang kedua, dia minta tanda. Barang siapa perempuan yang pertama kasih dia air, itu dia. Tuhan jawab. Saudara perhatikan ayat ini Tuhan jawab loh. Apa yang diminta. Tapi saya senang dengan orang ini. Dia tidak tergesa-gesa menyatakan perasaannya. Dia tidak tergesa-gesa katakan ini dia dari Tuhan. Oh belum. Ayat 21 menegaskan bahwa dia memperhatikan.
Dia mengamat-amati. Kamu kalau sudah ketemu orang yang kamu katakan, ini dia Tuhan, jangan langsung nyatakan perasaan. Berdiam diri dulu. Betul tidak dia ini? Sekalipun Tuhan sudah bawa dia ke sini. Betul tidak? Dikatakan dia berdiam diri. Kalau saya terjemahkan ayat ini, dia berdiam diri. Firman Tuhan katakan, dalam diam tenang terletak kekuatan. Diam berarti berdoa. Dia diam bukan hanya berdiam menghayal. Tapi dia mengamati. Dan dia bertanya dengan Tuhan. Betul tidak Tuhan? So dia ini. Padahal Ribka cantik. Tapi masih dia tanya lagi dengan Tuhan. Betul tidak? Bukan kita ragu, bukan. Tapi kita betul-betul harus. Jangan sampai salah. Doakan pasanganmu. Calon pasanganmu doakan. Yang masih jomblo. Jadi sementara Ribka kasih minum unta, dia berdiri, dia lihat, Tuhan ini perempuan cantik. Tapi, betul tidak ini dari kau Tuhan? Kalau ini dari kau, luluskan. Kalau tidak, saya cari yang lain Tuhan. Kirimkan yang lain lagi. Jadi, saudara, saya coba renungkan. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita minta tentang pasangan kita. Saya memberikan ada 4 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Jangan tanya ke pasanganmu dulu, tanyakan kepada dirimu. Ketika kita berdiam diri minta tanda dari Tuhan. Ketika kita berdoa minta pasangan yang sepadan. Harus tanya tentang dirimu seperti ini. Apa yang sebenarnya kau rasakan? Apa yang kau inginkan dan harapkan ketika kau miliki dia? Apa yang kau inginkan dari dia? Ketika kamu sama-sama, apa yang kau rasakan dengan dia? Dan apa yang kau harapkan? Itu pertanyaan pertama. Tanyakan kepada dirimu. Yang kedua, lebih jujur lagi, harus serius. Tanya lagi sama dirimu. Benar tidak? Apa yang kamu inginkan dan kamu rasakan dengan dia? Pertanyaan masih sama, tapi yang kedua lebih tegas lagi. Jujur. Karena dia ganteng. Jangan karena gantengnya. Kalau dia tua, kau setia cinta dia nanti. Karena dia kaya, kalau dia jadi miskin masih mau cinta? Tapi hatimu harus benar-benar karena dasarnya kasih Tuhan. Dan Tuhan yang menuntunmu kepada dia dan Tuhan yang tuntun dia kepadamu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Mengapa kau memilih dia? Gitu. Kenapa kau pilih dia? Yang keempat, adakah masa lalumu mempengaruhi hubunganmu saat ini? Saudara, jawaban ini tidak bisa kau jawab dalam 1 hari. Butuh berminggu-minggu, engkau harus benar-benar merenungkan. Benar-benar merenungkan. Apakah kau cinta dengan pasangan? Serius. Dasarnya apa? Dan apa yang kau inginkan dari dia? Kalau kau sudah temukan jawabannya, lemparkan pertanyaan ini kepada pasanganmu. Apa yang pasanganmu mau dari kau? Kalau cuma mau tubuhmu, lepaskan. Itu bukan dari Tuhan. Saudara, pasangan yang baik itu, saya kasih bahasanya seperti ini. Ibadah bareng, bukan tidur bareng. Itu dari Tuhan. Tanyakan kepada dirimu. Kenapa kau pilih dia? Dan kenapa dia pilih kau? Tapi tanya dia setelah kau temukan jawabannya. Baru dia lagi kau tanya. Kamu kenapa suka sama saya? Jangan jawab sekarang. Saya kasih waktu 1 minggu. Tanya kepada Tuhan dan tanya pada dirimu. Setelah kamu tahu jawabannya, kamu bisa mengambil keputusan dan tindakan. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kita lihat ending dari kisah ini. Ayat 26. Dan kita tahu bahwa Allah menyertai Abraham, Ishak dan ini hambanya. Tuhan sertai. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Kenapa dia menyembah Tuhan? Ayat 27. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara Tuanku itu. Kembali ke ayat 7. Malaikat Allah akan menuntun engkau kepada perempuan atau laki-laki yang sudah Tuhan tetapkan. Maka engkau dapat berkata,
inilah tulangku dari tulangku. Ya kan, tulang rusukku. Ini dia pasangan yang dari Tuhan. Saudara bisa bersaksi. Ya kan? Kamu sudah pernah lihat, dengar kesaksian saya dengan kayu bagaimana bertemu. Saya pernah berdoa minta pasangan. Kriterianya seperti ini. Dan dia pernah berdoa minta pasangan yang seperti saya. Dan Tuhan pertemukan. Kapan? Lama. Bukan cepat, bertahun-tahun baru ketemu. Seperti itu saudara. Pernah melakukan kesalahan pilih pasangan? Pernah. Siapa bilang saya tidak pernah? Pernah salah pilih juga saya. Tapi saya tahu, saya kembali ke doaku. Tuhan, saya pernah berdoa, bukan ini Tuhan. Ya, jangan lanjutkan. Itu. Ini ending terakhirnya. Ayatnya ke-67. Kita baca sama-sama saudara. Kejadian pasal 24, ayatnya yang ke-67. Ini ending dari kisahnya. Ayat 67, 3, 2, 1. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Wah, cinta pandangan pertama, Ishak belum pernah ketemu Ribka. Tapi karena Tuhan yang tuntun, begitu ketemu, dia langsung mencintai Ribka. Dan Ribka langsung mencintai Ishak. Dikatakan ketika Sarah mati meninggal, Ribka menghibur Ishak yang sedang berduka. Jadi firman Tuhan katakan seperti ini di Kejadian pasal 1. Perempuan itu adalah penolong. Penolong dalam hal apa? Menghibur pasangannya yang lagi berduka. Ingat, menghibur. Perempuan itu bukan wanita penghibur, tapi perempuan akan menghibur pasangan yang lagi susah. Jangan jadi wanita penghibur. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan perempuan itu penolong yang akan menghibur pasangannya ketika lagi susah. Senang sama-sama. Ishak mencintai Ribka, tulus. Dan Ribka mencintai Ishak. Dari dua orang inilah munculnya keturunan Israel. Kamu tahu? Allah belum pernah berfirman kepada Abraham tentang jangan kawin campur, itu ada nanti di zaman Musa. Baru Allah berkata, kamu jangan nikah dengan perempuan dari bangsa yang lain kecuali bangsa Israel. Kalau kita lihat di kisah selanjutnya, kisah terakhir. Ishak melahirkan dua anak, Esau dan Yakub. Apa yang Ishak perkatakan ke Yakub? Yakub tidak nikah kepada perempuan lain, tetapi Esau dia menikah kepada perempuan Kanaan. Dan firman Tuhan berkata, Esau membuat hati Ishak dan Ribka itu sedih. Ketika Esau tahu bahwa istrinya tidak disukai oleh orang tuanya, dia cari lagi istri lain. Dia bukannya ambil dari sanak saudaranya, tetapi dia cari lagi perempuan Ismail. Tambah sedihlah hati Ishak dan Ribka. Jadi saudara, ketika saudara pilih pasangan yang tidak takut akan Tuhan, sebenarnya saudara bukan hanya membuat Tuhan sedih, tapi orang tuamu sebenarnya sedih. Cuma dia tidak ungkapkan itu. Kalau mau membuat orang tuamu senang, bukan dengan harta, carilah pasangan yang sepadan. Maka pasanganmu akan dipuji-puji Tuhan. Orang tuamu pun akan memuji pasanganmu. Amin saudara-saudara, terapkan kebenaran firman Tuhan ini untuk saudara pilih pasangan. Yang sudah punya pasangan, doakan pasanganmu. Amin. Mari kita semua berdiri, kita akan berdoa. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapa, berikan kami hikmat. Aku berdoa untuk setiap anak-anak muda, generasi-generasi muda. Tuhan menaruh hikmat kepada mereka, menuntun mereka untuk memilih pasangan yang sepadan. Untuk memilih pasangan yang seiman. Sehingga Tuhan hidup mereka diberkati dari masa muda mereka. Sampai masa tua mereka, mereka tetap diberkati Tuhan. Terima kasih, tuntun setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Mereka yang sudah punya pasangan, ajar mereka untuk berdoa. Dan mendoakan pasangan mereka yang sudah ada Tuhan. Agar pasangan mereka juga sama-sama hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan ke worship leader.